Kota Solo terkenal dengan berbagai makanan yang menggugah selera. Kota tempat penerus dinasti Mataram ini punya dua masakan hasil akulturasi budaya, yaitu selat Solo dan bistik Solo. Olahan ini sudah ada sejak zaman dahulu kala. Pengaruh budaya kuliner Eropa terasa sangat kental di bumi Solo, Jawa Tengah. Di sana tersimpan jejak peninggalan penjajah yang unik. Selat Solo misalnya. Masakan khas Solo tersebut merupakan warisan dari tokoh pribumi yang menghadapi penjajah dari Eropa. Perpaduan dua budaya yang berbeda antara sayuran dan daging menjadi racikan yang cocok dengan selera Sunan dan petinggi Belanda. Menurut tradisi lisan di tengah masyarakat, selat Solo merupakan pengucapan masyarakat pribumi untuk salad. Salah satu tempat yang menyajikan selat Solo adalah warung selat Mbak Lis di kawasan Serengan, Kota Solo. Berdiri sejak 1987, warung ini pun dihiasi pernak-pernik dengan suasana Eropa. Namun ternyata masih banyak pengunjung yang penasaran tentang selat Solo. Kalau dari luar kota, selat itu apa? Kok namanya selat? Saya harus menjelaskan, dan tertariknya mungkin karena di situ ada sayur mayurnya, ada daging, ada telur. Dan selat itu penyajiannya tidak panas. Jadi emang adem. Apalagi yang kuah segar. Tapi kalau pembeli minta panas, saya nggak apa-apa, saya nggak ngerti. Tapi kalau yang saus merah itu harus penyajiannya harus anget. Oke, karena asam manis rasanya. Sementara itu, menurut sejarawan Solo yang juga pengajar sejarah di Fakultas Sastra Universitas Sanata Dharma Yogyakarta menyebut, selat merupakan kreasi koki Jawa yang diberi kewenangan mengolah makanan di dapur orang Eropa. Namun terjadi perbedaan makna selat dalam masyarakat. Nah, selat itu dari kata selace, artinya kalau kita buka kamus itu berasal dari artinya adalah irisan daging sapi yang dikecil-kecil. Ya, Lain halnya dengan olahan daging bestik. Konon bestik berasal dari bahasa Belanda beefstuk dan bahasa Inggris beef steak. Salah satu warung makan yang menyajikan bestik adalah Sumber Bestik Pak Darmo di kawasan Panularan, Solo. Di warung ini tersedia beragam bestik, seperti bestik daging, bestik ayam, dan bestik lidah. Hampir mirip dengan selat Solo. Bestik juga berisi selada, kentang goreng, dan wortel. Namun biasanya, bestik disajikan lengkap dengan nasi. Warung bestik yang buka sejak 1989 ini menyajikan bestik Jawa yang masih menggunakan bumbu tradisional. Saya tidak memakai istilahnya bumbu-bumbu yang modern atau bagaimana, enggak. Saya pakainya tetap seperti rempah-rempah yang dulu sudah diajarkan para ahli yang dulu. Enak, iya. Enak ngangani kalau saya. Oh gitu. Yeah. Karena dagingnya empuk. Iya, empuk, dagingnya empuk ya. Sementara itu, menurut sejarawan Heri Priatmoko, bestik lebih dahulu masuk ke tanah Jawa sekitar abad ke-19, antara 1801 dan 1900. Saat itu, orang Eropa datang membawa kultur cara makan, termasuk bahannya yang sangat lekat dengan daging. Budayanya di situ. Kalau bestek itu benar-benar masakan orang Eropa yang dibawa ke Hindia Belanda gitu. Dengan bahan utamanya tetap saja daging sapi. Nah, kemudian agar daging sapi tidak mandek suplainya, itu kemudian dibangunlah abetoir, tempat jagalan itu, tempat penyembelihan sapi. Nah, itu hanya untuk memanjakan lidah orang Eropa. Rasa bestik mengingatkan kita akan cita rasa masakan keraton Jawa yang kaya rempah dan cenderung manis, serta cocok menjadi lauk untuk makan malam. Adapun selat yang terasa lebih segar dan ringan menjadi kudapan sebelum makan siang. Kartika Bagus, Solo, Jawa Tengah.